Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam pelajaran sejarah Indonesia. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang dan akhir dari pendudukan Jepang. Nah, perjuangan dari rakyat Indonesia untuk lepas dari belenggu penjajahan Jepang itu bukanlah suatu hal yang mudah. Banyak lika-liku yang dihadapi oleh para tokoh-tokoh nasionalis dalam rangka untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Yang sebenarnya cita-cita untuk mewujudkan Indonesia merdeka itu sudah muncul, sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Nah, dan pada akhirnya apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan oleh para tokoh nasionalis pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya itu berhasil menjadi kenyataan, di mana Indonesia berhasil atau Indonesia mendapatkan kemerdekaannya bukan dari pemberian Jepang, melainkan hasil dari perjuangan rakyat Indonesia itu sendiri. Seperti itu. Nah, Jepang pada akhir tahun 1944 bisa dikatakan sudah mengalami kemunduran, karena pada waktu itu Jepang sudah mulai kewalahan menghadapi perang Asia Pasifik, yang pada waktu itu Jepang harus menghadapi para sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Nah, kita masuk bagaimana sih cara perjuangan dari rakyat Indonesia meraih kemerdekaan dari Jepang pada waktu itu. Nah, di sini kita bisa klasifikasikan atau bisa kita kelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, perjuangan dengan cara kooperatif atau perjuangan dengan cara bekerja sama dengan pihak Jepang. Karena menurut para tokoh nasionalis yang tergabung ke dalam Putera ini, mereka beranggapan perang bukanlah jalan yang baik untuk mendapatkan sebuah kemerdekaan seperti itu. Jadi mereka lebih baik menunggu di waktu yang tepat, di saat yang tepat, barulah mereka melancarkan serangannya untuk merebut kemerdekaan dari tangan Jepang. Nah, perjuangan dengan cara kooperatif ini melalui sebuah organisasi yang dibentuk oleh Jepang yang bernama Putera, Pusat Tenaga Rakyat, yang dipimpin oleh 4 serangkai para tokoh nasionalis yang mulai berjuang sejak zaman penjajahan Belanda. Yang pertama ada Insinyur Soekarno yang kita tahu merupakan pendiri dari PNI, Partai Nasional Indonesia. Kemudian ada Muhammad Hatta yang merupakan salah satu tokoh yang berasal dari Perhimpunan Indonesia, baik itu yang ada di Belanda maupun yang ada di Indonesia. Kemudian ada Ki Hajar Dewantara, pendiri dari Taman Siswa yang sangat memperhatikan pendidikan di Indonesia. Kemudian ada Kiai Haji Mas Mansur yang merupakan tokoh Islam yang berasal dari Muhammadiyah. Jadi Putera ini bisa dikatakan sangat tidak menguntungkan bagi Jepang. Sehingga apa? Nanti pada akhirnya Putera ini dibubarkan karena lebih condong berpihak kepada rakyat Indonesia. Seperti itu. Itu perjuangan melalui kooperatif dengan pihak Jepang. Nah, yang kedua ada melalui gerakan bawah tanah. Nah, yang pertama ada kelompok Sukarni. Di mana kelompok Sukarni ini, Sukarni ini merupakan tokoh nasionalis yang dulunya bekerja di Sendenbu atau barisan propaganda Jepang bersama beberapa tokoh nasionalis lainnya seperti Muhammad Yamin dan lain-lain. Nah, dia menggerakkan atau melakukan gerakannya itu dengan cara menggembleng pemuda di asrama politiknya yang bernama Angkatan Baru Indonesia, seperti itu. Nah, yang kedua ada kelompok Ahmad Subarjo. Pada waktu pendudukan Jepang, Ahmad Subarjo ini menjabat sebagai Kepala Biro Riset Kaigun Bukanfu atau Kantor Penghubung Angkatan Laut di Jakarta. Nah, dia menghimpun tokoh-tokoh nasional Indonesia di dalam asrama yang bernama Asrama Indonesia Merdeka. Nah, 2 tokoh ini, baik Sukarni maupun Ahmad Subarjo, itu bisa dikatakan intel atau mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang perkembangan Jepang dalam Perang Asia Pasifik dan juga membentuk karakter masyarakat Indonesia yang tergabung ke dalam pemerintahan Jepang pada waktu itu untuk
membangun semangat nasionalismenya, membangun jiwa nasionalismenya, bahwasanya kita harus segera melepaskan diri dari belenggu penjajahan, seperti itu. Karena Indonesia merdeka, atau ya harapan bagi mereka untuk mewujudkan Indonesia merdeka itu sudah lama muncul dan ingin diwujudkan, seperti itu. Nah, yang ketiga ada kelompok Sultan Syahrir. Pada masa pendudukan Jepang, Sultan Syahrir ini membangun jaringan gerakan bawah tanah antifasis. Antifasis di sini maksudnya tidak suka dengan gaya kepemimpinan yang diktator atau gaya kepemimpinan bersifat militer, seperti itu. Nah, kelompok Sultan Syahrir ini berisikan kader-kader PNI baru. Dan dalam tanda kutip sini adalah para mahasiswa yang progresif, yang berpikiran maju, yang menginginkan bahwasanya Indonesia itu harus segera merdeka, seperti itu. Dan Sultan Syahrir juga merupakan orang yang meyakini bahwasanya Jepang tidak akan pernah menang dalam perang Asia Pasifik, dan janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia itu hanyalah sebuah omong kosong atau bullshit, ya. Nah, kemudian ada kelompok pemuda. Nah, kelompok pemuda ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada pemuda yang berada di Sekolah Tinggi Kedokteran atau IKDKGU dan Badan Permusyawaratan Perwakilan Pelajar Indonesia atau yang disingkat dengan sebutan BAPERPRI. Nah, pemuda pada masa ini menilai bahwasannya tidak ada yang membedakan antara imperialisme Jepang dengan imperialisme bangsa Barat atau dalam tanda kutip Portugis, Spanyol maupun Belanda selama berada di Indonesia pada waktu itu. Jadi Jepang datang dengan janji-janji manisnya itu ternyata hanya omong kosong belaka, hanya sebagai pemanis agar menarik simpati masyarakat Indonesia dalam rangka untuk membantu Jepang dalam perang Asia Pasifik, seperti itu. Jadi istilahnya Jepang menerapkan asas pragmatis. Nah, perlawanan yang ketiga itu perjuangan dengan cara perlawanan bersenjata. Nah, yang pertama ada perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Tasikmalaya. Nah, perlawanan di Tasikmalaya ini dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Nah, gerakan yang dilakukan oleh Kiai Haji Zainal Mustafa ini itu dilatar belakangi karena penolakan mereka terhadap upacara Seikere atau upacara memberi penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membukukan badan ke arah bendera Jepang yang berlambangkan matahari terbit. Nah, nama bendera Jepang pada waktu itu adalah Hinomaru. Jadi menurut Kiai Haji Zainal Mustafa yang merupakan tokoh Islam dengan pesantrennya pada waktu itu menganggap bahwasannya itu merupakan perbuatan yang syirik, seperti itu. Jadi makanya daripada itu mereka melakukan perlawanan. Nah, yang kedua ada perlawanan rakyat Indramayu yang dipimpin oleh Haji Madrian. Perlawanan rakyat Indramayu itu adalah untuk menolak adanya setoran wajib terhadap hasil padi yang mereka peroleh dan juga pelaksanaan Romusha yang bisa dikatakan sangat memberatkan atau sangat menyengsarakan rakyat Indramayu pada waktu itu. Jadi kalau berbeda halnya dengan perlawanan rakyat Tasikmalaya yang beranggapan bahwasannya upacara Seikere itu adalah perbuatan yang syirik, karena pada waktu itu di Tasikmalaya itu terkenal dengan kota santri, beranggapan bahwasannya itu merupakan perbuatan yang syirik dan tidak perlu dilakukan oleh rakyat Tasikmalaya pada waktu itu. Sedangkan di Indramayu itu karena adanya setoran wajib dan pelaksanaan Romusha yang sangat kejam, seperti itu. Nah, selanjutnya ada perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Aceh. Perlawanan rakyat Aceh itu dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Hal ini dilatar belakangi karena perlakuan yang sewenang-wenang oleh pemerintah Jepang terhadap rakyat Aceh pada waktu itu. Karena perlakuan yang tadi yang diterima oleh rakyat Aceh bisa dikatakan tidak diterima dengan baik oleh rakyat Aceh, maka terjadilah pertempuran di daerah Chot Plieng, di mana pada waktu itu menewaskan sekitar kurang lebih 90 tentara Jepang dan 3.000 lebih rakyat Chot Plieng yang menjadi korban pada peristiwa tersebut. Nah, berikutnya ada perlawanan dari PETA. PETA ini singkatan dari Pembela Tanah Air yang merupakan organisasi militer bentukan Jepang pada waktu itu di Blitar. Nah, perlawanan di Blitar ini dipimpin oleh Supriyadi.
Supriyadi sendiri notabene merupakan anggota dari PETA. Tapi dia menilai bahwasannya apa yang terjadi di Blitar sangat tidak manusiawi. Di mana pada waktu itu banyak rakyat yang menderita akibat setoran wajib, Romusha, dan rakyat secara paksa dipaksa untuk menjadi tentara yang harus ikut serta dalam perang Asia Pasifik. Rakyat yang ikut perang dalam Asia Pasifik itu harus rela menjadi korban jika Jepang kalah dalam perang tersebut, seperti itu. Meskipun dari sekian perang yang terjadi itu bisa dikatakan Jepang terlalu superior, tapi sedikit demi sedikit menyadarkan masyarakat Indonesia bahwasannya mereka tuh bisa untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Nah, kemudian akhir dari pendudukan Jepang. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal bahwasannya pada akhir tahun 1944 Jepang mulai terdesak dalam perang Asia Pasifik. Dan puncaknya pada tanggal 1 Maret 1945 Letnan Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan dibentuknya Dokuritsu Junbi Chosakai atau BPUPKI yang singkatannya kepanjangannya adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dengan ketuanya itu adalah Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Nah, tugas BPUPKI ini adalah mencari tahu apa-apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi sebuah negara merdeka. Nah, BPUPKI ini mempunyai tugas yang sangat berat. Karena apa? Karena harus mencari tahu atau membuat atau merumuskan apa-apa saja yang harus ada pada saat menjadi sebuah negara merdeka. Dan itu adalah PR besar dari seorang Dr. Rajiman Weddiodiningrat pada waktu itu, dibantu dengan beberapa anggotanya yang berjumlah kurang lebih sekitar 60 orang pada waktu itu. Itu tergabung antara pribumi dan juga orang-orang Jepang dari 60 orang tersebut, seperti itu. Nah, karena tadi bertugas untuk merumuskan apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi sebuah negara merdeka, salah satu poin penting yang harus ada itu adalah dasar negara. Nah, maka dari itu pada sidang BPUPKI yang pertama yang terjadi dari tanggal 29 Mei 1944 sampai 1 Juni 1945 menghasilkan sebuah kesimpulan usulan rumusan yang menjadi dasar negara yang dikemukakan oleh 3 tokoh. Yang pertama ada Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Dr. Supomo. Nah, usulan rumusan ini itu nanti yang kita kenal dengan istilah atau dengan sebutan Pancasila. Tapi pada waktu itu Pancasila yang dimaksud adalah yang pertama, kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari Pancasila ini bisa dikerucutkan menjadi trisila, yaitu nasionalisme, sosial demokrasi, dan ketuhanan. Dan juga bisa dikerucutkan kembali menjadi Ekasila, yaitu gotong royong, seperti itu. Nah, simpulan tadi yang sudah dijelaskan barusan itu belum memperoleh kata sepakat, sehingga apa? BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, sehingga dikenal dengan istilah panitia 9. Dan pada sidang BPUPKI yang kedua 22 Juni 1945 berhasil menyusun dasar negara yang tercantum atau tertuang dalam Piagam Jakarta. Nah, setelah dasar negara berhasil dibentuk, berhasil dirumuskan, tugas BPUPKI itu selesai. Dan BPUPKI digantikan oleh PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, proklamasi kemerdekaan. Nah, sama-sama kita tahu bahwasannya pada tanggal 6 Agustus 1945 dan tanggal 9 Agustus 1945, dua kota di Jepang itu bisa dikatakan mendapat serangan dari Amerika Serikat yang menggunakan bom atom pada waktu itu. Hasilnya apa? Jepang semakin tersudut pada perang Asia Pasifik. Dan Jepang masih tetap ingin mempertahankan Indonesia. Nah, pada tanggal 9 Agustus 1945, Marsekal Terauchi memanggil 3 tokoh nasionalis Indonesia untuk berangkat ke Dalat, Vietnam. Dalat
merupakan pusat dari militer Jepang di Asia Tenggara pada waktu itu. Yang berangkat itu adalah Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Nah, pada pertemuan di Dalat, Marsikal Terauchi menjanjikan kepada tokoh nasionalis yang datang ke sana, yaitu Soekarno, Hatta, dan Rajiman, bahwasannya Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia paling lambat tanggal 24 Agustus 1945. Tapi bagi sebagian pemuda, mereka tidak percaya dengan janji Jepang tersebut. Sehingga apa? Akan terjadi yang namanya nanti perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda, seperti itu. Oke, pembahasan mengenai perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang dan akhir pendudukan Jepang kita cukupkan sekian. Untuk pembahasan berikutnya kita akan lebih banyak membahas mengenai detik-detik peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sampai berjumpa di video kita berikutnya. Tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya dan salam Historia.